Film akan berfokus pada seorang remaja bernama Martin. Di musim panas kala itu, Martin disuruh ibunya untuk ikut liburan bersama abangnya di sebuah resort tepi pantai. Sang ibu khawatir abangnya Martin yang bernama Chino akan berbuat nakal bersama teman-temannya. Oleh karena itu, ia menugaskan Martin untuk mengawasi mereka. Saat itu, Chino dan seorang temannya yang bernama Paulo berencana akan pergi ke kota untuk menjemput teman wanita mereka. Lalu Martin pun disuruh tinggal di villa dan mengabari sang ibu jika mereka hanya liburan bertiga dengan Paulo. Oleh Chino, Martin juga disuruh berbohong bahwa mereka tidak mengundang seorang wanita pun di villa tersebut. Sembari menunggu kepulangan abangnya, Martin lantas pergi ke tepi pantai dan pandangannya tertuju pada seorang wanita cantik yang tinggal di sebelah vilanya. Wanita itu bernama Adele. Martin yang penasaran lantas bertanya kepada penjaga villa mereka yang bernama Paman Dado. Pria tua itu lantas memberitahunya jika pemilik villa sebelah adalah seorang anggota DPR dan wanita yang dilihat oleh Martin tadi mungkin adalah tamunya. Sementara itu, Chino dan Paulo baru saja kembali ke villa setelah menjemput teman wanita mereka yang bernama Nadine. Saat itu Nadine diajak ke villa tersebut untuk memeriahkan liburan mereka. Pada malam harinya, Paman Dado menyiapkan makan malam untuk mereka semua. Chino lalu menyuruh Martin untuk memanggil Nadine dan Paulo agar mereka ikut makan bersama-sama. Di luar, Martin tidak menemukan sepasang muda-mudi itu. Ia lalu mencari ke villa sebelah, namun yang dilihatnya hanya Adele yang sedang kedatangan tamu. Sementara itu, Paulo dan Nadine ternyata sedang asik memadu kasih di semak-semak. Kembali ke villa sebelah, di mana saat itu Adele sedang makan malam bersama pria bernama Robbie. Robbie ini adalah anak dari pemilik villa tersebut dan ia datang bersama ajudannya yang bernama Simon. Dari percakapan Adele dan Robbie, kita bisa mengetahui jika Adele merupakan wanita simpanan dari Robbie. Saat itu Adele meminta agar Robbie mau menginap di sana selama beberapa hari. Namun si anak anggota DPR menolaknya karena takut istrinya akan curiga. Sebelum pulang, Robbie lantas meminta jatah bermesraan kepada Adele. Adele pun melayaninya dengan wajah cemberut dikarenakan Robbie datang kalau ada maunya saja. Setelah menuntaskan hasratnya, Robbie pun mengajak ajudannya pulang sembari mewanti-wantinya agar tetap tutup mulut. Keesokan harinya, tak ada angin, tak ada hujan, Adele tiba-tiba memanggil Martin yang terlihat selalu celingak-celinguk di depan villanya. Setelah berkenalan, Martin pun menjawab jika ia hanya penasaran dengan orang yang tinggal di sebelah villa mereka. Setelah berbasa-basi sebentar, Adele lalu pamit kepada Martin dan ia pun masuk ke dalam villanya. Sore itu tak seperti biasanya, Martin ikut nimbrung bersama Nadine, Paulo, dan Chino. Entah serius atau hanya iseng, Nadine tiba-tiba bertanya pada Martin apakah ia pernah bermesraan dengan wanita. Chino lalu menimpali jika adiknya itu hanya tahu senam 5 jari dan tidak menyukai wanita. Mendengar ejekan tersebut, Martin lalu pergi dengan wajah kesal. Sementara itu, Robbie yang baru saja tiba di villanya langsung dimintai kepastian oleh Adele perihal hubungan mereka. Namun Robbie tidak bisa menjawab dikarenakan ia sendiri sudah memiliki keluarga. Adele yang emosi lantas pergi keluar untuk menenangkan diri. Kebetulan saat itu Martin juga sedang nongkrong di luar, maka Adele pun memanggil pemuda itu untuk menemaninya. Di sana Adele bertanya apakah Martin punya rencana hari itu. Martin pun menjawab jika ia hanya bersantai saja seharian.
Mengetahui hal tersebut, Adele lalu mengajak Martin ke vilanya dan membuatkannya makanan. Seusai makan, Adele pun curhat kepada Martin tentang hubungannya dengan Robbie. Di mana hubungannya saat ini belum mendapat kepastian meski sudah berjalan selama 3 tahun. Dengan nada sok tahu, Martin pun berkata jika Robbie sebenarnya tidak serius dengan Adele, dikarenakan selama 3 tahun hanya Adele yang menganggap mereka berpacaran, sedangkan Robbie mungkin tidak menganggapnya demikian. Mendengar perkataan tersebut, Adele sontak merasa tersinggung dan ia pun pergi meninggalkan Martin begitu saja. Karena sering melihat Martin pergi ke villa sebelah, Paman Dado lantas memperingatkannya untuk tidak mendekati Adele lagi, dikarenakan Adele adalah wanita simpanan dari anak seorang pejabat yang bisa mencelakai Martin kapan juga. Lalu malam harinya, Martin yang malas nongkrong dengan teman-teman abangnya secara diam-diam pergi ke villa Adele. Tanpa sengaja, di sana ia melihat Adele dan Robbie sedang bermesraan. Akhirnya Martin pun memutuskan pergi dari sana daripada terbakar api cemburu. Beberapa saat kemudian ketika Robbie akan pulang, tiba-tiba saja ia ambruk sambil memegangi dadanya. Dari awal kedatangannya ke villa itu, Robbie memang terlihat tidak sehat. Ajudannya pun langsung bergegas mengantar Robbie ke rumah sakit dan tidak mengizinkan Adele ikut. Keesokan harinya, Nadine melihat Martin yang sedang bersedih sembari menatap ke villanya Adele. Saat itu Nadine memberi saran agar Martin melupakan Adele si wanita simpanan. Ia pun menambahkan jika mencintai wanita seperti Adele hanya akan menyakiti diri sendiri. Sementara itu di villanya Adele, Simon ajudannya Robbie tiba-tiba datang dan mengabarkan jika bosnya telah meninggal dunia. Upayanya untuk mengantarkan Robbie ke rumah sakit kemarin malam ternyata sudah terlambat. Pada Adele yang sedang terguncang, Simon pun menyarankan agar wanita itu segera meninggalkan tempat tersebut. Ia takut istrinya Robbie sudah mengetahui tentang keberadaan Adele di sana. Paman Dado yang mendapat informasi tentang meninggalnya Robbie lantas memberitahukan kepada semua tamunya. Martin sontak terkejut dan ia merasa kebingungan karena baru semalam ia melihat Robbie dan Adele bermesraan. Sesudah itu, Martin pun mengunjungi Adele yang sedang bersedih. Ia bertanya pada Adele tentang kebenaran berita meninggalnya Robbie. Tanpa menjawab pertanyaan Martin, Adele hanya berkata lirih bagaimana ia melunasi hutang-hutang keluarganya nanti. Di sana Martin mencoba menenangkan Adele dan berkata jika semuanya akan baik-baik saja. Setelah suasana hatinya membaik, tanpa disangka Adele mengajak Martin bermesraan karena besok ia sudah harus pergi dari villa itu. Di atas ranjang, Adele seolah ingin memberikan salam perpisahan kepada Martin untuk pertama dan terakhir kalinya. Beberapa saat kemudian, Martin pun pulang dengan senyum sumringah setelah mendapatkan kenangan indah dari Adele. Sepanjang perjalanan, ia senyum-senyum sendiri dan tak menghiraukan ejekan dari Chino dan teman-temannya. Keesokan harinya, ajudan Robbie datang untuk menjemput Adele. Namun wanita cantik itu ternyata sudah pergi dari sana pagi-pagi buta. Sementara itu di luar, Martin sedang memandangi villa Adele untuk terakhir kalinya, seolah berpamitan sebelum ia kembali pulang ke rumah bersama rombongan abangnya. Dan film ini pun selesai.